Hello everyone, balik lagi di Recording Dash. Di sesi ini kita mau ngomongin soal AWS. Sesi ini khususnya kita mau introduction dulu ke AWS-nya, kayak service apa yang bakalan dipakai khususnya untuk data analytics. Jadi hopefully setelah nonton video ini nanti teman-teman tahu service-service apa yang akan dipakai untuk kalau teman-teman akan ngebangun data pipeline. Teman-teman mulai familiarin sama service-servicenya AWS, karena di AWS itu kurang lebih ada 200 service yang bisa dipakai, dan semuanya itu mungkin nggak akan teman-teman pakai, akan beberapa aja yang teman-teman pakai. Jadi di sini kita mau ngebahas soal ini. Kalau teman-teman nanti tertarik soal belajar AWS atau belajar Cloud Analytics, nanti di sini kita akan uh, run through ini dengan hypothetical example. Jadi anggap aja kayak gue data engineer yang kerja di satu company, terus dikasih task untuk ngeintegrasiin data source yang berbeda ke central repository untuk biar data analytic teams-nya itu bisa bikin satu dashboard atau satu advanced analytics untuk tahu customer lebih lanjut gitu. Jadi ini mungkin salah satu contoh aja, tapi mungkin nanti kalau teman-teman mau replicate si data pipeline ini juga bisa dengan service-service yang ada di sini. Oke, jadi secara theoretical, organisasi kita ngedevelop sebuah production application dari beberapa tahun belakangan, dan data dari satu perusahaan itu disimpan ke dalam database pastinya. Database ini nanti bisa disimpan di yang namanya Amazon RDS. Ya, Amazon RDS ini salah satu service-nya Amazon untuk biar kita bisa nyimpan database yang bentuknya itu Postgre, dan bisa juga nanti disimpan ke dalam DynamoDB juga. Jadi data source-nya nanti bisa aja disimpan dari sini, disimpan di sini di RDS atau di DynamoDB. Ini sama-sama database. Bisa aja nanti datanya itu diambil dari sensor atau diambil dari API atau apapun. Tapi nanti kalau teman-teman membutuhkan satu service database di AWS, itu teman-teman bisa pakai Amazon RDS atau Amazon DynamoDB. Terutama kalau butuh yang Postgres, ini teman-teman bisa pakai yang si RDS ini. Nah, sebagai data engineer, kita diminta untuk nge-consolidate data ini ke central repository di AWS. Jadi kayak yang tadi disampaikan, tim analytics-nya itu bisa dengan gampang untuk nanti ngambil data atau nge-conclude data atau eksperimen dengan datanya. Jadi in order for us untuk consolidate data ke central repository, biar si analytics teamnya ini lebih gampang, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita perlu ingest data dari data source ke application database. Jadi yang pertama kali kita harus lakukan itu adalah data ingestion, atau masukin data ke central repository, karena data source itu biasanya banyak, nggak cuma satu. Kayak contohnya kayak gini, kita punya ada 2 database, ini belum lagi kalau nanti ada source yang lain, itu kan source-nya banyak. Nah, itu harus kita ingest dulu ke dalam satu central repository. Ada 2 cara untuk ingest data, atau ada 2 data ingestion pipeline yang bisa kita pakai. Yang pertama itu adalah batch ingestion, yang kedua adalah streaming ingestion. Batch ingestion itu berguna kalau kita punya data yang banyak banget dan kita butuh untuk nge-ingest atau masukin data yang banyak banget itu sekalian dalam schedule tertentu. Uh, Terus kalau kita mau bulk ingestion, jadi kayak data historical tahun 1 tahun ke belakang gitu, atau data 1 bulan ke belakang yang kita ingest bulanan atau kita ingest harian, pokoknya yang datanya langsung banyak dan ada schedule-nya, itu kita bisa pakai si batch si ingestion ini. Uh, Service-nya kita bisa pakai Lambda, Glue, atau EMR. Um,
Di sini kalau datanya banyak tapi tabelnya ini anggaplah kita percaya kalau mindah 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 data dari sini ke central repository-nya ini mungkin kurang dari 50 menit gitu. Jadi gede tapi nggak gede-gede banget. Kita bisa pakai si AWS Lambda ini untuk nge-ingest data. eh, AWS Lambda ini satu computing service yang kayak kita bikin satu kode terus bisa ngerespon ke sebuah event dan secara otomatis akan nge-manage compute resource yang dibutuhkan oleh kode yang kita bikin. Ya kita simply kayak bikin kode Python terus di-automate sama si Lambda ini atau dijalanin sama si Lambda ini. Terus nanti kita bisa nge-ingest datanya dari si source-source yang berbeda ke data lake. Tentu aja kalau si datanya dikit ya, nggak sampai 50 menit mungkin itu bisa pakai si AWS Lambda. Terus gimana kalau datanya banyak? Datanya ada millions atau mungkin billions dari record setiap batch job yang kita jalanin. Jadi setiap kali kita bikin ingestion itu datanya banyak banget dan kita butuh computing power yang lebih lagi. Mungkin si AWS Lambda ini nggak bisa nge-handle atau kelamaan nge-handle. Kita bisa pakai si AWS Glue untuk nge-perform ini. Dengan AWS Glue kita cuma bayar data processing unit yang kita pakai atau DPUs yang kita pakai untuk nge-run job kita. Jadi kita nggak perlu khawatir untuk nge-tuning atau nge-manage service-nya setelah jobnya komplit. Jadi kalau kita butuh, kalau kita nge-move datanya baru kita bayar gitu aja. Nggak kayak kalau kan ada service yang selama dia nyala dipakai apa enggak itu kita harus tetap bayar. Nah ini kita bayarnya cuman pas kita pakai aja. AWS Glue ini nge-provide visual sama code based interface. Jadi nanti teman-teman bisa bikin data integration-nya atau ingestion-nya ini lebih gampang karena bisa kind of drag and drop gitu, jadi nggak full code, bisa code juga. Glue juga pakai Spark, jadi teman-teman bisa ngeproses datanya di secara paralel dengan multiple nodes untuk performance processing yang lebih cepat dan bisa ngehandle lebih gede datasetnya. Terus teman-teman juga bisa nge-run Python script tanpa Spark di AWS Glue kalau butuh untuk ngeproses datanya. Terus yang selanjutnya ini ada Amazon EMR. EMR ini juga bisa kita pakai untuk nge-ingest data. Jadi Amazon EMR itu adalah open source big data framework yang bisa teman-teman pakai kayak Spark Hive, Presto, dan yang lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman mau manage cluster dan yang lain itu bisa pakai si EMR. Kalau mau pakai si framework kayak Spark Hive, Presto dan yang lain. Cuman kalau teman-teman nggak mau nge-manage itu bisa pakai si AWS juga aja, jadi lebih cepat. Oke. Jadi ini untuk yang batch. Kalau teman-teman datanya itu langsung banyak dan butuh untuk diproses secara ada interval waktunya atau punya schedule, itu bisa pakai si batch processing. Nah, kebalikannya dari batch processing ini adalah stream processing, di mana kalau kita butuh ngeproses data real time atau near real time. Jadi datanya mungkin kecil-kecil tapi harus diupdate saat itu juga gitu. Another application yang ada di sini Amazon DynamoDB-nya butuh untuk di streaming gitu ya. Streaming data kalau dari DB ke Lake itu bisa pakai ketiga service yang ada di sini. Namanya Kinesis. Ya, Kinesis ada beberapa ya. Kinesis ini ada data stream, data analytics, Firehose, dan Kinesis aja dan yang lain. Si Kinesis ini memungkinkan kita untuk streaming, jadi bisa langsung mindahin data real time atau near real time. Kinesis Firehose ini terutama itu bisa
secara otomatis nge-scale untuk bisa nge-match atau nyamain throughput dari data kita tanpa kita harus bikin uh, tanpa kita harus manage dari awal gitu, atau tanpa harus kita kelola. Jadi kalau data yang masuk atau data yang nge-stream itu tiba-tiba banyak lagi peak gitu sensornya, atau data yang masuk dari data source apapun, itu si Kinesis bisa nyesuaiin gede kecil atau peak atau lagi low dari datanya. Dan ini juga sama kayak AWS dulu, jadi kita cuman bayar dari data apa yang kita transmit gitu. Kalau nggak ada yang ditransmit ya nggak bayar. Kalau ditransmit baru kita bayar. Kita juga bisa dengan si Kinesis ini kita bisa nge-compress, nge-transform, nge-encrypt datanya dari data yang di stream tadi sebelum nanti masuk ke landing zone yang di S3. Nanti kita akan masuk ke S3 di sini. Jadi datanya mungkin lebih aman dan lebih cepat karena bisa kita kompres. Ketika kita nanti ngeintegrasiin si DynamoDB Stream ini dengan Kinesis Firehose, si filenya ini nanti akan masuk ke diekspor ke S3. Kita bisa ngeset juga buffer intervalnya dari 60 second sampai ke 900 second. Jadi kan ini real time ya, jadi nggak real time banget, tapi ini real time 60 sampai 900 second. Dan buffer size-nya setiap kali ngirim itu bisa 1 sampai 128 megabytes untuk output filenya. Jadi untuk real time pindah-pindah datanya bisa pakai Firehose. Untuk real time analytics-nya kita bisa pakai Kinesis data stream atau Kinesis data analytics. Jadi sambil sambil dipindah secara real time bisa secara real time bisa di perform si real time analytics-nya juga. Di Kinesis Analytics itu ada built-in function untuk filtering, aggregating, transforming data untuk biar bisa langsung gampang kita analisis di storage atau di S3. Oke, jadi kita udah tahu service apa yang kita pakai untuk nge-ingest data atau nge-consolidate data dari banyak data source jadi satu ke dalam satu source database, tapi kita nggak tahu source database-nya apa. Nah, di sini masuklah konsep dari sebuah data lake. Data lake itu adalah kayak namanya lake, itu kumpulan dari semua data dari data source yang dimasukin ke satu source aja gitu. Jadi di dump semuanya di situ, dimasukin semuanya di situ data-datanya, dan di sini fully raw. Untuk si konsepnya si data lake di AWS ini kita bisa pakai AWS S3 untuk nge-store semua file yang kita ingest dari semua data source. Generally good practice-nya itu adalah kita nge-land data dari semua source itu as raw as possible. Jadi semua datanya di sini tuh se-raw mungkin masuk ke S3. Apapun datanya, dari manapun datanya. Data yang ada di S3 ini nggak bisa atau belum terlalu ready untuk dikonsumsi di data analis atau data scientist untuk analytics atau untuk modeling dan yang lain. Tapi pasti masih provide value untuk organization, karena kita semua data walaupun masih raw itu pasti masih punya value. Good practice-nya adalah nge-ingest semua data ke S3 karena nge-store data di S3 ini sangat murah. Jadi teman-teman bisa nge-store apapun dari manapun sebanyak apapun dan biayanya mungkin masih murah. Dan si S3 ini ada beberapa jenisnya nanti, tergantung dari seberapa sering teman-teman nge-akses datanya. Ada yang sampai di archive kalau datanya itu mau disimpan aja tapi nggak akan diakses selama beberapa tahun gitu, atau selama 1 tahun itu nggak diakses. Itu ada levelnya sendiri di S3, dan itu ada kayak semacam disaster recovery, fault tolerance dan yang lain-lainnya. Oke. Terus di sini kita mau
Karena data di S3 ini kan semuanya raw, jadi ketika ada di raw zone, mungkin kita mau nge-optimize storage format untuk yang di S3 ini untuk biar bisa kita query, atau kita cleaning dikit, atau kita transform, atau kita deduplicate kalau ada duplikatin data dan yang lain-lain. Dengan demikian kita bisa bikin datanya lebih clean atau lebih ready untuk analytics, bisa di-perform di situ. Di sini kita bisa pakai, balik lagi ya, transformasinya bisa pakai si Glue, AMR atau Lambda. Jadi data dari sini itu di-ingest ke sini, terus ditransform pakai AWS Glue, AMR atau Lambda, terus dibalikin lagi ke sini. Makanya ini ada dua zone, ada raw zone sama process zone. Raw zone ini yang benar-benar ya, hence the name raw. Raw zone ini yang benar-benar data belum diapa-apain terus dibalikin lagi ke sini. Waktu habis proses pakai Glue, EMR sama Lambda, balikin lagi ke process zone. Depend dari use case yang ada, nanti mungkin kita bisa punya beberapa additional zone ya di data lake. Depends on seberapa banyak processing yang teman-teman mau lakuin ketika teman-teman bersihin. Mungkin ada raw zone, process zone, consumer zone, developer zone, DS zone, dan yang lain-lain. Jadi ini tergantung use case. Oke. Ketika kita udah punya data di beberapa zone nih, ada raw zone, process zone, terus tadi ada consumer zone dan yang lain-lain, kita butuh tahu di mana data apa itu dimasukin ke zone mana, terus data skemanya kayak gimana. Jadi kita bisa nge-track apa yang udah kita bersihin. Anggaplah di sini zone-nya ada 5, terus nanti kita mau cari tahu ini data, anggaplah data penjualannya ada di zone yang mana. Itulah kita butuh si katalog. Jadi kita butuh data katalog untuk bisa tahu data ini ada di mana, skemanya kayak gimana, biar kita makainya gampang. Apalagi ini kan datanya udah dibersihin, jadi sayang kalau nggak termonitor atau terdokumentasi dengan baik. Di sini kita bisa pakai service-nya Glue untuk ngekatalogin ya. Ini kita bisa pakai Glue Crawler sama Glue Catalog. Glue Crawler sama Glue Catalog ini digunakan untuk name katalog ya, ngekatalogin data yang udah ada di S3 storage dengan zone-zone yang berbeda. Jadi kita bisa tahu data ini ada di mana, data ini buat siapa. Si katalog ini khusus untuk anggaplah marketing, ini buat finance, ini buat DS, ini buat bla 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 gitu. Jadi si Glue Catalog ini nanti nge-provide zone yang berbeda. Nah, jadi kita udah bisa nge-populate data set di data katalog directly ke konsol, atau di kode. Kita bisa pakai si Glue Crawler ini untuk mempermudah kita ngediscover dataset dengan tanpa development time mungkin, karena ini kita bisa kita nggak perlu ngode gitu kurang lebih. AWS Glue Catalog itu akan keep tracks di mana dataset kita tergantung dari regards to your S3 bucket dan object location. Skema informasi dari data dan yang lain-lain itu bisa dimasukin ke si Glue Catalog. Terus anggaplah kita mau bikin data warehouse untuk nge-analyze data yang gede banget, terabytes atau petabytes data. Kita butuh ngejalanin query yang gede dengan large join di mana-mana. Service AWS yang kita pakai itu adalah Amazon Redshift. Amazon Redshift bisa scaling, depends on dari sebanyak apa compute power yang teman-teman butuh, atau segede apa dataset yang teman-teman butuhin. Si Redshift ini adalah OLAP database yang emang didesain untuk ngeproses large dataset across many columns. Dataset yang banyak, bisa ngeproses dataset banyak, ngeproses kolom yang banyak, dan sebagai data engineer teman-teman
harus bisa tahu caranya untuk berinteraksi dengan Redshift ini, kayak nge-read, nge-write data, ngedesain arsitektur dari database, terutama untuk database OLAP. Terus di sini nanti kita mungkin butuh nge-perform untuk analyticals, uh, karena mungkin si DE ini nggak terlalu fokus di data analytics, atau mungkin di some company does, tapi mostly nanti kerjanya di sini aja, tapi nggak sampai analytics. Nah, kalau kita butuh ad hoc queries, atau kita butuh query untuk analytics, itu kita bisa pakai Amazon Athena. Ya, Amazon Athena itu kayak kalau teman-teman pakai di BigQuery selama belajar, itu sama kayak gitu kurang lebih bentuknya. AWS Athena ini terintegrasi dengan Glue Catalog, jadi teman-teman bisa nge-perform SQL query pada table yang ada di data lake, kayak teman-teman nge-query table di database biasa gitu. Dan ini adalah Athena ini adalah serverless service, jadi teman-teman bisa pakai, teman-teman bisa bayar sebanyak data yang di scan atau di view, atau yang di select dan sebagainya. Jadi si Athena sama kayak Glue, sama kayak Kinesis, ini bayarnya kalau cuman pakai aja. Terus kalau teman-teman udah familiar sama SQL, pastinya itu kalau pakai Athena pasti gampang karena kan sama kayak BigQuery. Dan service ini itu juga udah already punya populated data di Glue Catalog, yang udah di set sama Glue Catalog tadinya. Jadi dengan minimal configuration, teman-teman nggak perlu nge-config Athena lagi, itu udah bisa langsung perform ad hoc queries di katalog. Jadi ini langsung pakai aja selama katalognya udah ready. Terus DE mungkin butuh BI tools juga untuk nge-build analytic dashboard dan yang lain. Untuk ini kita butuh si Amazon QuickSight. QuickSight ini kayak Looker kalau di GCP. Kalau teman-teman yang familiar sama Looker mungkin familiar sama QuickSight. Jadi si QuickSight ini bisa nge-create graphic chart untuk ngebantu kita make sense data yang kita proses di sini untuk end user. QuickSight ini terintegrasi dengan baik dengan Athena. Jadi ini sama kayak si BigQuery ke Looker ya. Jadi kan kita bisa pakai data dari BigQuery langsung ke Looker gitu, tanpa kita harus setting-setting lagi. Kita langsung ambil aja data source-nya dari BigQuery. Nah ini sama. QuickSight ini terintegrasi sama Athena, terintegrasi dengan Glue Catalog. Jadi kita bisa nge-create dashboard langsung dari data lake pakai Athena untuk compute, atau pakai Athena untuk query-nya. Dan kita nggak perlu nge-manage database antar dashboard dan di data lakes. Kita bisa connect ke Redshift juga kalau butuh. Jadi si QuickSight ini bisa dipakai antara di sini atau di sini, ini bisa dipakai di mana aja. QuickSight Dashboard juga bisa diakses dari semua device dan bisa di-embed ke portal aplikasi dan website. Dan QuickSight juga punya ability untuk melakukan machine learning insight. Jadi teman-teman mungkin nggak perlu bantuan dari machine learning spesialis untuk bikin ML algorithm atau bikin machine learning insight. Nah, ini sebenarnya arsitekturnya udah jalan semua, dari ingestion sampai ke dashboard. Ini kan udah semua, dari datanya raw, datanya diproses, datanya masuk ke katalog, masuk ke warehouse, terus di query, terus dibikin chart graph-nya, itu kan udah tersetup sebenarnya. Jadi untuk yang pipeline ini kita rely on nggak cuman satu service saja, tapi banyak service. Mulai dari ingestion kita butuh 2 jenis, batch sama streaming. Di sini kita butuh ada satu service, ada satu service lagi, satu service, dan seterusnya. Di sini kita mungkin butuh untuk nge-orkestrasi atau nge-organize si integrasi dari aplikasi-aplikasi atau service-service yang kita punya.
Kalau kita mau ngeimplementasi event based data integrasi untuk workflow, kita bisa pakai Amazon Event Bridge yang ada di sini. Amazon Event Bridge itu bisa nge-setup orkestrasi kalau ada event yang ke trigger, kayak contohnya kita nge-setup rule ketika ada file yang diupload secara raw ke S3 bucket, nanti si event bridge ini akan ngasih notification ke kita atau ngasih notification ke another service untuk nge-trigger job yang lain. Jadi kalau ini di set untuk nanti ketika ada file masuk ke sini, itu ngirim notifikasi ke Glue untuk nanti bisa diproses. Kalau datanya balik lagi, nanti kirim notifikasi ke katalog untuk nanti bisa bikin katalognya dan seterusnya gitu. Kita juga bisa pakai event bridge untuk nge-scheduler Lambda atau Glue job untuk diproses. Jadi kita bisa nge-schedulein si Lambda ini jalan tiap daily atau tiap weekly atau bi-weekly, si Glue-nya juga. Jadi nanti nge-ingest datanya bisa otomatis dilakuin sama si event bridge. Simple Notification Service atau SNS dan Simple Queue Service atau SQS. Jadi ini event bridge, sorry nggak dikasih nama, lupa. Event bridge, terus ini ada si SNS Simple Notification Service, sama ini SQS Simple Queue Service. Itu juga service yang kurang lebih sama untuk nge-support si event driven application. Jadi kalau yang tadi ya ada file yang masuk ke S3 bucket, kita bisa nge-send JSON payload ke SQSQ untuk nge-trigger Lambda untuk nanti bisa mulai transformasinya. Atau kita bisa pakai SNS untuk simple notification system untuk nge-trigger Lambda untuk ngelakuin transformasinya. Dengan nge-create queue atau nge-create notifikasi dari si SQS, kita bisa bikin asynchronous workflow yang mana kita bisa bikin banyak message di antrian gitu. Jadi kita bisa ngejalanin beberapa kali Lambda. Terus kita bisa nge-combine juga beberapa SNS topic dari multiple queue kalau kita mau bikin contohnya ada single drop dari sini ya. Ada satu file yang di drop di S3. Ini bisa ngirim notifikasi secara multiple kemana aja gitu. Jadi ketika ini masuk nanti ngirim notifikasi ke sini, ke sini dan seterusnya. Terus setiap workflow itu kita bisa manage dan monitoring monitoring si workflow yang kita bikin. Jadi setiap notifikasi dari event bridge atau setiap setiap notifikasi dari SNN, SNS atau SQS itu kita bisa orkestrasi dengan AWS Glue atau AWS Step Function. Jadi si AWS Glue nanti kita bisa include multiple crawler untuk nge-trigger job-job yang ada di sini. Di Glue Console kita juga bisa ngelihat visual representation dari workflow sebagai graph, jadi bisa lebih gampang. Kalau kita mau ngedevelop ETL jobs untuk biar bisa lebih lebih flow kalau pakai si flawless kalau pakai si Lambda dan beberapa service yang lain, kita bisa pakai AWS Step Function yang di sini. AWS Step Function ini kayak Airflow yang udah teman-teman pelajarin sebelumnya. Di sini kita bisa pakai AWS Step Function untuk integrasi beberapa compute service, database service, messaging service, data analytics service, APIs, itu bisa semuanya diintegrasiin pakai si AWS Step Function. AWS Step Function juga akan nge-maintain setiap state di aplikasi kita ketika eksekusi, termasuk tracking step execution-nya sampai mana, storing data, dan yang lain-lain. Terus yang terakhir, kita udah bikin semua
arsitektur sama orkestrasinya. Semuanya ini udah jalan dengan otomatis, bisa teman-teman tinggal. Uh, Sekarang yang kita butuh tahu itu adalah kita butuh tahu kalau ada error, atau kita butuh tahu review dari data kita itu jalannya udah sampai mana. Kita mau ngelihat log yang di-generate sama semua pipeline yang ada di sini. Mungkin teman-teman ngeprint apa yang udah dilakukan di sini gitu ya. Setiap datanya jalan itu ngeprint data sukses berapa sekian-sekian gitu. Nah itu kita bisa nge-track semuanya, nge-log semuanya dengan Amazon CloudWatch. Dengan Amazon CloudWatch teman-teman bisa nge-collect, nge-akses semua logs dari semua pipeline yang teman-teman set, termasuk ke orkestrasi. Nah, jadi itu tadi service-service yang bisa teman-teman pakai. Ini introduction aja dulu, service-service yang bisa teman-teman pakai di AWS untuk keperluan data analytics. Mulai dari multiple data source yang di-ingest ke data lake, terus transformasi, terus data cataloging, data warehousing, terus analytics, integrasi antar aplikasi untuk kirim-kiriman message, orkestrasi, sampai ke monitoring. Itu aja untuk yang video kali ini. Semoga berguna untuk kalau teman-teman mau belajar AWS. Di video selanjutnya nanti kita akan praktek pakai beberapa service yang tadi udah dijelasin, sama service yang mungkin nggak ada di sini karena lebih ke general kayak IAM, dan yang lain sebagainya. Sampai ketemu, bye.